Oh ini nih lo circle nih nggak jelas nih acara. Tuh lihat namanya circle kan bundar, masa TV-nya kotak nggak jelas banget nih acara. Kenapa sih bete banget? Suka rebutan bintang tamu nih in frame nih sama program ini. Ya Allah kok Ernest? Aduh, nggak usah mau apa-apa gitu deh. Nggak usah mau apa-apa gitu. Halo Circle Asumsi, senang banget kali ini Circle dalam edisi Imlek. Yes, udah dateng kok Ernest dan Laura Basuki. Oh bukan ya, cek toko. Bener juga sih. juga ya. Cek, tinggal ada barongsai aja depannya. Bener. Kita sebagai alumni Koko Cici 2011 Jakarta gitu ya. Ernest Prakasa. Oke, enggak, kita lagi mau ngomongin soal film. Lo pada pasti nungguin kan? Gue sering banget baca kalau di reply-replaynya Twitternya Ko Ernest tuh kapan cek toko sebelah dua, kapan. Akhirnya kita ngobrolin nih sekarang sama Laura dan Ko Ernest langsung. Yeay! Welcome! Terima kasih. Jujur ini fun fact, gue tuh kalau setiap malam suka nontonin tayangan In Frame-nya Ko Ernest gitu. Kayak gue ngebatin kapan ya gue wawancara Ko Ernest gitu. Mimpi kali gue. Ada malaikat lewat kayaknya diaminin kejadian. Itu yang lewat bukan malaikat pencabut nyawa ya. Coy. Malaikat kan macam-macam. Baru mulai udah dark ya. Tapi emang lucu ya, memang gue mudah-mudahan gak pressure ya. Iya, amin. Doakan aku teman-teman. Oke. Kayak Benteng Takeshi. Oke. Kok sebelum kita ngomongin film Cek Toko Sebelah sama Laura juga yang bakal rilis Desember ini ya. 22, betul. Gak sabar. Nah, kita mau tanya dulu soal personal kalian berdua aja. Takut nggak? Takut ya. TBL. TBL. Dari Ko Ernest dulu. Ko, lo tuh kan memulai karir lo sebagai stand up comedian. Iya. Ya kan, terus jadi aktor, jadi sutradara, ketagihan, bikin film terus ya kan akhirnya. Sebenarnya apa sih yang lo cari dan kejar di dunia entertain ini? Bagus pertanyaannya. Nggak pernah ada yang dikejar sih sejujurnya, ngalir aja. Jadi one thing leads to another aja kalau gue sistemnya. Jadi dari stand up, kemudian ditawarin masuk ke film sebagai pemain, gue coba, and then lanjut, ditawarin ngedirect, gue coba, and then lanjut gitu. Pokoknya ada sesuatu yang menarik, gue coba, kalau memang enjoy lanjut. Cuma memang film itu jauh sebelum terjun ke entertainment, jauh sebelum semuanya, memang dari dulu gue suka banget film. Fun fact tuh dulu gue waktu SMP itu gue suka nonton bioskop. Dulu tuh masih ada bioskop di Wijaya Grand Center, situ ada bioskop. Sorry dia kan Jaksel dari kecil ya. Jadi di literally ya kan. ada Polres Jakarta Selatan situ, ada bioskop tuh 21 situ, namanya Empire 21. Zaman kapan tuh? Gue lahir tahun 82 ya, itu zaman gue SMP, lo hitung diri deh. Itu gue tinggal di daerah Kebayoran Baru juga lah pokoknya. Itu gue suka dari SMP, gue suka naik bajai itu sendiri, nonton bioskop, naik bajai sendiri gitu. Pikir-pikir sekarang kok diizinin ya sama orang tua. Bukan belum zaman handphone loh. Betul. Gila anak SMP jalan sendiri. Dan orang tua nggak peduli deh apakah nonton film. Zaman dulu kan banyak film-film panas ya. Maksudnya panas, studionya gerah. Gitu. Apa dia nggak curiga gue nonton apa gitu ya, bernapas dalam lumpur gitu ya. Ya kan, film Iya Dono juga ya. gitu. Percaya kan? banget mereka sama gue ya. Kan? Gila, Iya amanah sih. keluarga orang tua lo bener-bener ya. Iya. Terus. Enggak, tapi memang bokap gue terutama suka ngajak anak-anaknya nonton bioskop. Jadi film-film zaman dulu tuh kayak Mrs. Doubtfire, kalau tahu zaman-zamannya. Enggak, gue nggak tahu, gue belum. Nggak tahu ya, belum ya. Gen Z nggak tahu, Gen Z ya. Gen Z banget. Terus. Film-film zaman itu, ketika itu, jadi gue nonton bioskop. Pokoknya cinta film lah dari dulu. Pas kuliah juga sering banget ke bioskop. Jadi ya pas ketika akhirnya masuk ke film dan bikin film ya enjoy gitu. Jadi lo bisa bilang juga lo terjun di dunia film akhirnya ini juga karena destiny, takdir. Bisa gitu nggak? Atau karena lo juga memang ada keinginan juga sih sebetulnya. Iya mungkin ya, emang udah jalannya. Kita kan ditempatkan di mana kita bisa bermanfaat aja menurut gue. Luar biasa. Dalam banget tuh Ben Ko Ernest. Oke, masih di Ko Ernest nih. Buat sebagian orang kan komedi itu bukan cuma perkara bikin orang ketawa, ngakak doang gitu. Tapi ada makna lain di baliknya. Buat
gue sih komedi adalah safe place ya gitu untuk ya kita bisa tetap main aman dan untuk bercanda gitu. Nah kalau buat lo komedi itu apa sih? Kalau dalam tatanan yang lebih personal, komedi itu buat gue terapi ya. Karena dulu kan zaman gue masih sebelum mulai stand up itu kayak masa lalu dibully, dicina-cinain itu kan sakit hati gitu. Yes. Tapi justru ketika dijadiin bahan lawakan malah jadi sembuh gitu. Teman-teman yang lain juga yang punya banyak kepahitan, kepahitan berasa lagi di gereja ya. Enggak, gue baru mau ngomong terapi aroma enggak? Enggak. Jadi gitu kayak ya. banyak luka batin lah gitu. Itu justru ketika dijadiin bahan stand up comedy itu malah belajar berdamai lah. Benar. Dan kadang Gitu juga sih. lo setuju nggak? Kita tuh kadang-kadang bahkan Enggak sih, sering. enggak setuju sih gue. Nggak usah. Setuju sih. Masih di pertanyaan. Kenapa? Sorry. Sering kali kita Gak juga apa-apa kan harus bercanda Iya, ya. nggak Kan apa-apa. lagi bahas tentang Bercanda. komedi Nggak kan. ada persaingan channel-channelan kan? Persaingan channel-channelan. Kenapa? Ketawa banget. Kenapa gue setuju enggak? Kenapa? Nggak, sering kali kita juga harus menertawakan diri kita sendiri itu ya. Gitu nggak? Betul Iya. banget. Makanya kan Ngenes itu tagline-nya film Ngenes, film pertama gue Ketawain hidup tagline-nya karena akhirnya. hidup perlu ditertawakan. Cuman yang ironis tadi ketika lo bilang itu safe place itu menurut gue bittersweet definisi lo. Kenapa? Karena justru sekarang komedi itu nggak safe karena gampang jadi sasaran tembak orang-orang gitu. Makanya gue bilang ke saya supaya aman-aman aja deh. Kalau kepleset dikit kan. Iya, tapi sekarang harus Halo hati-hati. ITE. Harus hati-hati banget Benar. sekarang. Oke. Masih kok lagi nih? Kok Ulang Ernest aja lagi? apa ya? Enggak. Laura. Sungguhnya. Enggak, ntar lu sejam gue boleh nggak lucu ya, kebagian ganti boleh lucu ya, boleh Iya. lucu. Laura, buat lo kok ini. Lau, lo kan terkenal sama acting. Langsung belok lu tadi masih mau ke gue lo tadinya gara-gara lu ngambek langsung belok. Bukan, gue begitu lo kan agak gini, begitu kalau Laura gue langsung. Oh gitu. Lau, oke. Lo kan selama ini terkenal buat acting di film-film drama gitu, tapi lo sekarang main di film komedi gitu. Walaupun sebenarnya dulu sama Reza Radian juga agak ada unsur komedinya Iya. juga waktu itu ya. Film tidak usah disebut filmnya Iya. karena ini bukan film untuk itu. Ini cek toko Emang sebelah. nggak boleh disebut. Oke. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, film komedi favorit lo tuh apa sih yang sampai sekarang tuh berkesan banget? Cek toko sebelah pertama. Aduh, ngejilat sutradara. Bagus. Benar, tenang. Kan lagi promo. Betul. Tapi emang benar. Jangan gitu benar, ya, benar. mentang-mentang sebelahnya ada sutradara. Tapi gitu kan benar, lo kalau emang- nembak talent Emang itu hari. berkesan banget. Ya, emang itu berkesan. Benar, gue juga. Tapi kalau series buat aku suka banget Big Bang. Big Bang Theory ya. Betul, Big Bang Theory, bukan Big Bang Korea ya. Iya. Grup Nah, idol. iya benar beda. Itu apa namanya series yang aku bisa nonton terus-terusan, diulang. Kadang-kadang kalau lagi bosan pasang aja gitu Dan nyala. itu bikin kita kayak jadi merenung juga nggak sih pas nonton? Gue sih gitu, ya kan? Kayak oh begitu ya filosofi. Pinter banget yang nulis Bener. skripnya. Keren. Laura lagi. Terpulang, yang ini minta pulang. Nah, buat kalau lo tuh apa yang paling lo suka selama berkarir di industri entertainment di Indonesia? Yang paling suka ya, jadi bisa ketemu banyak orang, bisa mempelajari banyak hal tentang hidup lewat seni peran gitu. Jadi kayak misalnya peran-peran kan dapatnya beda-beda. Kadang yang belum pernah dirasain, kadang profesi yang nggak bakal dijalani di dalam kehidupan gitu. Bisa ngerasain macam-macam itu dalam film tuh nikmat banget rasanya. Ya, dan congrats juga kemarin ini film lo Nana menang FFI ya. Thank you. Film terbaik. Terbaik Best Picture loh. Oke. Luar Iya, biasa. Kalau di thank you. Oscar-nya Best Picture kan. Oke, nah kita ke Ko Ernest lagi. Panjang banget skripnya. Dibacain ya. Oke. Kecil-kecil gitu tulisan. Kecil-kecil Tapi masih bisa ngeliat tuh Iya, ya. benar. Oke, bahas Matanya gue. matanya Oke, masih terus sehat. Kok, nah ini mulai ke channel lo. Lo dulu kan sempat punya akun YouTube sendiri ya kan, terus akhirnya mutusin, Iya. udah deh, akhirnya gue gabung sama manajemennya Hahaha Corp. Hahaha Corp Iya. gitu ya. Apa yang memutuskan lo akhirnya bikin channel YouTube? Ada in-frame yang selalu gue tonton, ngejilat. ya Enggak, kan? karena gue tuh sebenarnya dari dulu, dari tahun berapa ya, 2000, mungkin sekitar 2015, 2016 memang pengen banget bikin talk show film karena di YouTube belum ada. Betul. Terus waktu itu gue pernah, kalau lo pernah tahu Movila, itu gue pernah bikin bareng sama Movila dulu. Movila salah satu portal film awal-awal tuh ya, tapi udah nggak ada sayangnya Udah nggak sekarang. Itu gue sempet taping 2 episode Anggi Umbara sama Angga Sasongko. Oh, sama. Terus Movilanya udahan, akhirnya gue
bikin, ya udahlah gue bikin sendiri aja di YouTube-nya Hakot, manajemen gue gitu. Memang gue nggak tahu sekarang ya, tapi ketika itu gue bikin mulai Februari kalau gue nggak salah, mulai jalan Februari 2022. Ya itu memang belum ada program YouTube rutin yang mewawancara orang-orang film gitu. Memang belum ada ketika itu. Jadi ya udahlah kita rutin sampai sekarang. So fokus lo memang untuk ngobrol soal film sama orang-orang film. Iya. Bukan buat nyanyiin Deddy Corbuzier gitu yang tiba-tiba ngundang jauh amat. Pawang hujan gitu enggak? Enggak. Beda lah. Kalau dia kan clickbait, kalau gua kan nggak terlalu lah. Dia kena komen lah. Sohib Om Deddy mah. Mas Deddy. Oke, Laura lagi. Tadi kita ngomongin lo tertarik apa yang bikin lo senang di industri entertainment Indonesia. Tapi lo pernah kepikiran nggak ada kekhawatiran mungkin suatu saat one day lo nggak dilirik lagi sama industri hiburan? Oh iya pasti ada, kan namanya kerjaan apapun itu pasti ada umurnya. Nggak khawatir sih, selama memang masih mencintai pekerjaan gitu, aku rasa jalannya akan ada aja. Tapi kalau udah nggak berjodoh dengan dunia film ya banyak hal lain yang bisa dilakukan gitu. Tapi kan kalau di Hollywood tuh kan kayak lo mau umur berapapun pasti akan banyak sering dipakai terus gitu ya kan. Sebenarnya di sini juga begitu. Gitu. Di sini udah mulai menurut lo? Iya, banyak juga yang masih. Apalagi setelah ada OTT ya. Iya. Yes. Jadi daya serapnya makin tinggi. Betul. Banyak banget kok yang masih main. Oke, hidup OTT gitu ya. Oke, kok kita balik lagi ke lo. Nah ini lo kan bikin film Ngenas, tadi udah ngomongin Ngenas. Cek Toko Sebelah itu tuh film-film yang laris ya kan, 2 jutaan penonton udah di tangan. Perasaan mulai nggak enak Ngenas ya. enggak soalnya. Terus Ngenas 700-an. Iya, amin. Susah sinyal juga responnya positif. Cuman satu film nih, mohon maaf, teka-teki tika ya. Nah terus yang lucu juga lo sama minta maaf ke penonton. Kenapa? Ya karena gue sadar gue banyak kekurangan gitu, maksudnya ini kan eksperimen ya, maksudnya gue keluar jauh banget dari zona nyaman yang biasa drama komedi, tiba-tiba begitu filmnya gitu, larinya agak-agak ke thriller gitu. Nyebrang ya. Nyebrangnya jauh banget, jadi ketika itu banyak mendapatkan review negatif, gue tuh review negatif tuh gini loh, buat gue tuh yang bikin gue minta maaf. Kenapa gue minta maaf? Karena gue merasa gue tahu banget rasanya nonton film terus kecewa gitu. Jadi maksudnya gue tuh udah membuat lo kecewa, jadi gue minta maaf. Sebenarnya sesimpel itu, bukan karena kalau menghadapi review jelek mah gue udah biasa ya dari film Nggak pertama sedih ya. tuh? Nggak. Lo ada perasaan sedih nggak? Di film pertama sih yang paling apa ya istilahnya anak sekarang mah kena mental ya, dulu belum ada istilah itu gitu. Tahun 2015 tuh belum ready gitu untuk di bash tuh, belum siap gitu. Jadi wah gila jahat banget orang-orang gitu. Tapi ya udah setelah itu kan udah terlatih gitu sih. Menyikapi ini apa arti kegagalan buat lo? Asik. Mulai serius. Arti kegagalan itu bagian dari hidup ya. Maksudnya biasa aja gitu. Proses aja proses. Kalau gimana mulai kegagalan? Ya berarti belum selesai hidupnya, karena pasti nanti endingnya manis kok. Oh, Positif sekali. Tuhan sentuh hati. Langsung kebaktian. Oke. Kok lo juga karya-karya lo udah banyak yang menang FFI. Baru 2 banyak kesannya. Banyak gue doain lo. Iya, Cek Toko Sebelah 2 juga dapat lagi FFI, ya kan? Amin. Tapi buat lo seberapa penting yang namanya piala? Piala itu ya apa ya? Motivasi lah ya. Maksudnya kayak validasi, motivasi, ngasih lihat kalau kerja keras kita ternyata diakuin sama para dewan juri, para pelaku industri yang memang sudah kompeten di bidangnya. Ya menyenangkan sih pasti, tapi nggak mungkin juga kita ngincer gitu, artinya gue bikin ini, ini nih gue film ini nih arahnya mau dapat piala ini, kayaknya nggak mustahil juga ya gitu. Jadi stres juga bawaannya gitu, jadi ya validasi, motivasi, prestasi, ya menyenangkan lah gitu. So itu juga nggak jadi tujuan utama lo dalam berkarya. Nggak mungkin juga kita misalnya main nih terus dari awal udah mikir oke, untuk film ini kayak juga ngincer sutradara terbaik nih. Waduh, situ siapa? Emangnya saya Kamila Andini. Aduh.
Maksudnya bukan gue bilang Camilan ini ngincer piala ya, maksudnya kalau dia mah layak Baru gitu. mau pelintir. Bukan. Anda jangan memicu konflik, kita baik-baik saja hubungannya. Baik saja. Maksudnya kalau dia menang sutradara terbaik wajar, kalau gue siapa gue, maksudnya gitu. Oh gitu. Siapuin sendiri. Oke, kalau lo kan dapat penghargaan tuh dari filmnya Camilla Andini. Iya. Di bridging. Nah, kalau lo gimana lo melihat yang namanya penghargaan sebagai seorang aktris? Ya ketika dapat ya senang, tapi habis itu move on, lanjut project berikutnya kerja lagi gitu ya. Pas didapat ya hari itu senang, tapi ya udah gitu. Karena masih banyak beban-beban acting yang akan menangguh di depannya. Betul. Betul. Oke. Buat kalian tuh hidup itu kan lucu ya gitu. Kadang mungkin dulu kita pengennya jadi apa, jadi polisi, jadi apa, jadi abri. Tiba-tiba jadi kayak sekarang. Nah kalau kalian ada dulu tuh mimpi terliarnya. Abri. Tadi ngaku gengsi, sebentar. tapi ngomongnya abri. Sorry. Penny. Dokter, insinyur. Gimana si penmaru nih Si dulu. Engah lagi ada. Oke. Kalian tuh menjadi lo jadi sutradara, jadi komedian, lo jadi aktris. Itu adalah pernah menjadi satu cita-cita terliar kalian nggak? Laura dulu. Enggak sih. Sebenarnya dulu cita-cita terliar ya itu jadi dokter forensik. Waduh. Karena dulu ngelihat Kesampean dong. iya di di series. Brata. Heeh, Iya, makanya. bener. Dulu pengen banget karena di Indonesia tuh dikit banget kan. Terus emang penasaran gitu, SMA udah diseriusin ngambilnya IPA segala macam pengen ngambil ke situ. Cuman emang tiba-tiba masuk ke modeling, masuk ke film, kok enak juga ya udah deh itu ditinggalin gitu. Cuman sempat ngerasain akhirnya dapat peran dokter forensik di series Brata akhirnya. Gitu. Gue nonton juga tuh acting lo. Nah modeling, tadi lo juga nyinggung modeling. Gimana pandangan lo soal yang namanya seorang model itu harus terstigma dengan yang namanya badan bagus, kulit putih. Sekarang kayak gitu masih nggak sih di dunia modeling Indonesia? Dari dulu sih kalau yang aku rasain ya enggak sih, enggak begitu, enggak harus putih, enggak harus apa, tapi memang harus tinggi. Ya. Dan proporsional gitu. Kalau masalah warna kulit mah macem-macem banget. Sekarang apalagi ya generasi sekarang tuh bisa tiba-tiba yang keriting, yang lucu, unik mukanya. Kadang-kadang Punya karakter gitu. semuanya berkarakter, nggak ada yang sama setipe gitu. Kalau misalnya memang badan pasti memang harus dijaga waktu itu. Karena beberapa desainer kadang-kadang menuntut bajunya itu jatuhnya rapi gitu. Jadi ya gitu sih, memang ada tanggung jawab sebagai model dulu untuk jaga proporsi badannya. Dan lo sampai sekarang juga kayak gitu tuh? Jaga badan, olahraga? Enggak sih, emang kebetulan keturunannya begini. Jadi Gak bisa gemuk? nggak pernah diet gitu, makan aja. Oke. Kok Ernest IPA juga? Saya juga nggak pernah diet. Jadi waktu saya jadi model, IPA juga? apa sih nih? Cita-cita terliar lo Zaman itu modeling. apa? Oh, IPA bukan juga cerita nggak? zaman gue Kalau- modeling. Enggak, kalau Laura kan ingin ilmu pengetahuan alam. Lo ingin pulang aja ya dulu ya? Jadul banget lagi bercandaan. Sekarang saya IPS saya. Oke, nggak Pertanyaannya apa, sorry? Cita-cita terliar lo tuh dulu apa sih? Cita-cita terliar. Susan. Apaan ya? Nggak inget, gue tuh kayak dari dulu emang nggak punya cita-cita deh. Ya jalanin aja gitu. Zaman-zaman mulai siaran radio waktu kuliah sih ngebayanginnya jadi presenter. Oh. Pasti kan kalau radio pengennya jadi presenter TV Betul. lah gitu. Gue tuh angkatannya Daniel tuh gue ikut VJ-han tuh di Bandung. Oh, kok nggak kepilih? Ya karena busuk. Padahal Daniel sama lo potongannya. Oh beda lah, dia tinggi, tinggi. ganteng. Kalau gue ya cuman sama-sama mongoloid Ganteng. aja gitu. Enggak juga sih. Ganteng tapi yang bilang malu Enggak, doang. Iya. Iya bener. Oke, sekarang yuk kita ngomongin filmnya yuk Oh, iya, daripada boleh. makin Oh iya, ketawa-tawa di terus promo yuk. film ya ini ya. Nyaman kita. Oke, nah ini kan film ini akhirnya rilis ya yang Cek Toko Sebelah 2 nih setelah menunggu 6 tahun. Lama ya? Oke, kita ngerumpinya malah lama ya. Kenapa akhirnya Ko Ernest membuat ini setelah 6 tahun? Apakah ini ada panggilan hati lo atau ini adalah tuntutan dari teman-teman penonton? Sebenarnya salah satu motivasi yang bikin gue pengen bikin film ini akhirnya gitu setelah sekian lama nggak mau males gitu. Karena ceritanya waktu akhir 2021 peralihan ke 2022 kita kan ada di masa yang sangat waktu itu surem banget gitu. Betul. Film bioskop ya terutama.
Jadi kita mikir, ini tahun depan mau ngapain nih gitu biar bioskop bisa rame lagi gitu. Maka ketika itu kayaknya kalau memang misalnya kita mau sama-sama berusaha mengembalikan penonton ke bioskop, ibaratnya ya udah keluarin senjata pamungkasnya deh gitu ya. yang jurus mautnya deh gitu. Apa nih yang kira-kira paling bisa menarik buat penonton. Nah, kalau dalam konteks gue ya tentunya film yang paling dikenal, yang sudah paling kira-kira mungkin ditunggu-tunggu gitu ya adalah Cek Toko Sebelah. Jadi gue pikir ketika itu yuk kita coba ajak lagi penonton balik lagi ke bioskop dengan mengeluarkan film Cek Toko Sebelah 2. Ternyata baru bulan apa udah bioskopnya udah semuanya udah rame ya, seneng sih, puji Tuhan gitu. Jadi dan lo setuju nggak tahun ini tuh kayak kebangkitan banget film-film kita yang ber ngantri terus horor banyak banget film kita. Iya sih. Tambah ada genre juga yang beda. Sebenarnya dari kalau gue perhatiin dari 2016 Cek Toko Sebelah keluar 6 tahun kemudian sekarang ya, secara proporsi itu drama komedi keluarga tetap aja kayak dulu, masih sedikit-sedikit aja gitu. Nggak tahu deh kenapa. Nggak banyak gitu di perfilman kita. Potensinya gede ya. Lumayan. Ngeri sedap kan model-model kayak gitu. Iya, Louis Band ya kan. Betul. Nah, timeline-nya ini tuh kejadian di cerita Toko Sebelah 2. Sebulan setelah film pertama ya. Jadi right after lah gitu. Oke, siap. Laura. Iya. Dirimu kan menjadi Natalie, tapi nggak pakai Sarah ya. Natalie Sarah tuh kan, referensinya tuh tua-tua dia ini. Abri, Natalie Sarah, IPA IPS. Lah udah diamin. Enggak lo kenapa akhirnya tertarik mau gabung di Cek Toko Sebelah 2? Karena lo menggantikan Giselle yang sebelumnya memerankan tokoh ini. Kenapa? Dari dulu emang pengen kerja bareng sih sama Ernest, dan baru ini dapat kesempatannya ya langsung excited banget, apalagi meneruskan film yang fenomenal itu Cek Toko Sebelah pertama. Seru banget, nunggu juga skrip drama komedi, nggak pernah ditawarin soalnya. Tapi itu kode minta lagi kok. Tapi lo pressure nggak menggantikan Giselle? Aku udah bilang berkali-kali aku tuh orangnya nggak pernah punya pressure. Dia nggak peduli. Bagus. Nggak peduli apapun. Don't care, don't wanna know gitu. Tingkatkan jiwa percaya dirimu. Itu bukan percaya diri ya, itu ya lebih ke cuek. Iya, lebih ke cuek. Gak usah dengerin kata orang. Iya, agak nggak peduli soalnya. Sebenarnya mau dibandingin pun susah karena peran porsinya beda banget gitu. Natalie di film pertama tuh bisa dibilang minor sekali lah perannya gitu. Scene-nya juga bisa kehitung sama jari gitu. Kalau di sini ya memang salah satu driving force-nya film ini ya Natalie gitu. Jadi memang mau dibandingin pun nggak apple to apple gitu. Apple to Oppo lah gitu. Merek. Mbak Natalie, Laura, lo melihat tokoh yang lo peran ini, si Natalie ini akan seperti apa di film ini? Akan seperti apa? Jangan spoiler, maksudnya apakah dia pengembangan dirinya seperti apa? Apakah lebih dewasa? Pengembangan diri. Aku bisa lebih John Robert Powers gimana gitu ya, pengembangan diri. Aku bisa nyebrang sendiri gitu mungkin. Meneruskan dari yang pertama sih. Kalau di pertama kan endingnya mereka akhirnya tunangan. Nah ini diceritakan lah perjalanan pertunangan itu. Apakah jadi menikah atau tidak? Nonton di Cek Toko. Oh udah colongan ya, gue bantuin lagi. Bayar. Oke, terus nih pertanyaan berikutnya, udah kayak kuis. Pertanyaan berikutnya, dari sekian banyak artis kok, kenapa Laura yang dipilih untuk menggantikan Giselle? Iya, kayak tadi Laura bilang emang udah lama pengen banget kerja sama Laura. Ada banyak film Laura yang gue tonton dan hampir selalu nggak pernah suka gitu sama penampilan Laura gitu. Gue lupa sih kalau tanya pertama kali lihat Laura di mana ya. Tapi maksudnya dari mulai 3 Hati 2 Dunia 1 Cinta sampai Susi sampai Nana semua juga nonton gitu. Jadi ya memang kesempatannya baru terwujud sekarang, tapi sebenarnya sebelumnya juga udah pernah ngobrol untuk proyek lain juga pernah ya lo ya, tapi belum kesampaian gitu. So dia salah satu aktris yang lo incar? Iya betul, wishlist. Yang gue dengar juga katanya Enzi Storia, juga lo jadi salah satu aktris yang lo incar. Iya, kenapa? Gue punya ada list di handphone lah. Titipan pertanyaan artis-artis yang gue pengen banget bisa kerja bareng. Kenapa Enzi? Pertanyaan apa kenapa? Iya, kenapa mengincar Enzi? Karena menurut gua aktor perempuan yang punya sense komedi sedahsyat Enzi itu nggak banyak.
Dahsyat Itu aja. banget ya. Dahsyat sih menurut gua. Kita panggilkan Enzi, enggak ada. Dari balik tirai. Tapi lo udah bikin tentang keluarga Tionghoa nih, ya kan? Nah, lo tertarik nggak bikin keluarga ekspat gitu ceritanya? Orang-orang Kaget juga Indo. gua Nah, tiba-tiba. kan Enzi bisa masuk tuh. Oh. Gue juga bisa masuk dong ya, bisa paket gitu. Jadi adik kakak sama Enzi gitu. belum ada plan sih untuk bikin. Biasanya kan nggak berdasarkan bikin film, bukan berdasarkan. Oke, kali ini keluarga dari suku ini gitu. Kan nggak gitu proses kreatifnya. Dari Aceh Kan gitu. nggak gitu proses kreatifnya. Belum Jadi ada. nunggu ide itu datang di kepala lo. Iya, sedatangnya aja. Oke, bagus jawabannya. Oke, nah ini film kan juga film keempat yang Ko Ernest tulis dan di-co-sutradarain sama kamera ya. Gimana buat proses film Ketiga ini? sebenarnya. Tiga. Kalau nulis bareng betul keempat. Tapi kalau susah sinyal dia belum co-direct waktu itu. Nulis barengnya. Nulis barengnya betul. iya. Kalau Oke. co-direct baru mulainya di Milimamet waktu itu. Nah gimana buat yang proses ini? Krusial banget karena ini scene gue kan banyak banget. Scene gue banyak banget. Seperti halnya di Cek Toko Sebelah yang pertama, ada banyak sekali momen di mana ya gue butuh seorang co-director untuk melihat secara objektif. Kalau kita kan suruh nilai, gue lagi jadi Erwin terus gue suruh nilai gimana tadi Erwin bagus apa enggak, susah banget gitu. Jadi ada co-director di situ dan jadi ya partner diskusi seperti biasa untuk ngebahas tadi gimana udah oke atau belum, perlu retake apa enggak dan sebagainya gitu. Kalian kalau kerja bareng sering berantem nggak sih? Enggak sih ya berantem karena satu visi ya. Maksudnya kita udah tahu apa yang mau kita cari, argumen-argumen sih pasti ada, tapi kayaknya sih nggak sampai berantem sih. Kalau Sampai lagi saat ini sih sepaneng belum. bikin Lego bareng ya? Nggak, Lego tuh dia tuh gue nggak cukup sabar kalau suruh main Lego, mohon maaf Lebih nih. kayak emosi ya? Iya, nggak sabaran gue Lego, puzzle, aduh nggak deh. Makasih deh. Lau, lo gimana bangun chemistry sama Ko Ernest? Capek nggak sih? Lo ketawa-tawa mulu pasti Ya kan nggak sama semua dia. komedi juga dong. Ada horornya juga. Sebentar, saya nggak tanya kamu. Oh baik. Gimana lo bangun chemistry sama Ko Ernest? Gampang-gampang aja soalnya Ernest orangnya cair banget ya. Betul. Oh, cair ya? Ya, saya Gua kira kau Aquarius. kental. Aquarius saya. Jadi ngalir-ngalir Iya. aja. Walaupun ketemu orang yang kaku, serius kayak aku tuh dia bisa masuknya tuh gampang gitu. Jadi ya chemistry mah gampang-gampang aja sih kemarin syuting. Dan lo katanya juga ada kayak risih gitu, malu, takut. Mira cemburu nggak ya? Gitu. Karena gua Bukan adegan- Mira cemburu apa gimana enggak, tuh? lebih ke nggak enak hati aja. Sungkan. Kalau lo enak-enak aja ya, nggak takut suaminya cemburu ya? Ya kan dulu Suaminya nggak di situ. dari situ. Oh kalau lo ada istrinya Iya, banget bedanya nih. pasangan gua ada di monitor, pasangan dia enggak, kan itu bedanya gitu. Oke, bener. Nah, Laura, nah balik lagi dari lo sebagai pemain di sini ngelihat porsi drama dan komedi di film ini kayak apa yang lo lakuin? Kalau peranku Lebih sih banyak dramanya sebenarnya atau komedinya? Kalau peranku Natali ini ya lumayan serius sih orangnya, cuman banyak situasi-situasi yang bikin keadaan tuh jadi lucu gitu di situ. suasana situasinya itu. Tapi justru. akunya sih nggak berkomedi, suasananya aja paling. Betul. Kalau Pak Ernest berapa banyak porsinya antar komedi dan drama? Di film Maksudnya gue sebagai pemain atau sebagai pemain film dan sebagai yang keseluruhan? sutradara. Nah, Oh. dua tuh pertanyaannya. Agak susah ya kalau ditanya berapa kayak dibagi persen karena kan susah gimana ngitungnya ya. Tapi Kuantitatif iya, ya. gimana mengkuantifikasinya. Skripsi. Tapi kira-kira ya kita berusaha untuk bikin balance yang senyaman mungkin. Di satu sisi punya kepentingan buat bikin ini juga lucu, tapi di satu sisi juga nggak mau komedi sampai offside gitu, sampai ngeganggu drama itu juga. Jadi dicari balance yang pas lah. Mantap. Gue makin penasaran jadinya. Nanti ajak ke premiernya ya. Oh iya dong. Minta tiket. Siap. Iya dong. Oke, kok kita ngomongin trailernya. Gue udah nonton trailernya juga. Ini kan dari situ banyak banget gue menangkap kayak ada isu-isu child free, Iya. kehidupan seseorang setelah pernikahan tuh seperti apa. Justru kan kehidupan orang menikah itu baru dimulai setelah menikah. Gue udah kayak dokter Boyke kan. Gimana? Kehidupan orang yang menikah baru Dimulai setelah menikah. Coba. Ya emang iya dong. Ya kan ada yang udah pacaran kita udah memulai kebersamaan nih gitu. Kan ada yang kayak begitu. Iya. Kalau kumpul kebo mungkin ya. Gue gak ke situ. Enggak. Enggak. Balik lagi pertanyaannya adalah
Kenapa lo memilih isu-isu ini juga tadi kelas sosial khususnya kan karena dari trailer ya, ini bukan Iya, iya, spoiler. Itu kan ada hubungan kalian berdua kelas sosial. Kenapa isu-isu ini yang lo angkat kok? Seperti biasa berusaha untuk nyari isu yang deket, yang relatable gitu, baik jadi kan ini memang kayak ada isu yang berbeda antara Erwin sama Yohan gitu. Walaupun ada payungnya gitu, payung. Fantasi nggak? Enggak dong. Ketahuan lagi tuanya. Iya. Jadi apa ya, benang merah gitu. Tapi mencoba mencari sesuatu yang kira-kira relevan sama orang gitu. Kalau di Erwin sama Natalie soal restu, kalau di Yohan sama Ayu soal tuntutan punya anak dan berbagai problematikanya. Tapi terlepas dari itu bukan cuma masalah isu yang relevan, tapi juga mencoba untuk menggali depth-nya supaya punya kedalaman saat kita menampilkan isu ini. Kayak misalnya kalau di trailer mungkin lihat Adinia Wirasti memerankan karakter Ayu yang kelihatan enggan gitu, punya anak gitu. Kenapa gitu? Nah itu sebenarnya kita kasih ada layernya lagi gitu. Kayak misalnya mamanya Natalie nanya gitu kan, emang kamu udah yakin gitu keluarga kita tuh beda. Betul. Nah kenapa sih dia sampai mikir kayak gitu, itu kita coba susun yang ada depth-nya lah, nggak cuman sekedar nyari-nyari konflik doang, pengennya sih gitu. Oh, pengembangan karakternya juga lo dalamin banget, itu kelihatan banget. Dan ada Widuri ya? Betul. Masuk jadi apa di situ? Widuri tuh berperan sebagai Amanda, jadi Amanda itu ponakannya Yohan yang dititipkan. Jadi harapannya Ko Afuk itu supaya Yohan sama Ayu makin semangat punya anak. Ada ponakan nih lagi mau dititipin apa apa ya? Pancingan. Titip dulu tuh, main di rumah lo dulu nih, nginep di rumah lo dulu gitu. Oke. Tapi lo tuh orang yang pro atau kontra sama yang namanya child free? Oh, pro banget gua. Pro banget gua. Buat gua punya anak itu harusnya jadi hak bukan kewajiban menurut gua. Karena anak-anak yang hidupnya, maksudnya masalah anak tuh banyak banget dimulai dari orang tuanya. Mau diakui atau tidak, tapi banyak banget anak yang struggle karena ya memang masalahnya berawal dari orang tuanya. Gitu sih menurut pandangan. Jadi apakah Ayu dan Yohan akan punya anak di film ini? Nantikan terus, gue bantu terus. Oke, kalau Laura, lo orang yang pro nggak sama yang namanya child free? Ini Pro kan banget. Iya kan. Jadi tadi juga pas Ernest ini ngangguk-ngangguk. Iya, setuju. Ya, kenapa Nggak tuh? semua orang kan nggak semua orang siap pertama punya tanggung jawab mungkin. Tapi juga hak setiap orang untuk ngerasa, oh gue udah bahagia kok berdua aja sama pasangan gue gitu. Asal diobrolin dari awal sih. Iya, dari kayaknya. awal. Betul. Kalau diobrolin dari awal. Kadang-kadang itu gangguan malah dari luar ya, pihak-pihak luar gitu. Tapi aku ngerasa terserah aja sih, kalau misalnya dia ngerasa lebih happy dengan berdua aja ya why not gitu. Benar. Kalau gitu kan kita bahas child free bersama Mbak Zoya Amir ya. Gak ada. Lewat Zoom. Ting, Ada di sini muncul di sini Mbak dia. Zoya. Nah, ini Cek Toko Sebelah kan juga dibikin musikalnya. Iya betul. Ya kan? Kenapa musikal? Ide bikin CTS musikal itu awalnya waktu gue tahun 2019 nonton Petualangan Sherina, musikal teater musikal Petualangan Sherina 2019 kan. Terus karena gue memang suka banget nonton musikal, abis nonton itu gue kenalan sama yang bikin, terus ya kita ngopi lah, gue pengen tahu lebih banyak tentang si musikal tersebut gitu. Pas kita ngobrol-ngobrol akhirnya muncul tercetuslah ide, boleh nggak sih kalau Cek Toko Sebelah kita jadiin musikal? Boleh, ayo coba kita konsepkan gitu. Ya udah, kepotong pandemi tuh. Bener-bener akhirnya idenya freeze lah, tidak tergarap. Nah kemudian pas Cek Toko Sebelah 2 mau diwujudkan, kita hidupkan kembali wacananya. Ini momennya pas nih, yuk kita kerjain deh gitu. Terus kepilihnya Christo buat jadi karakter lo itu, si Erwin ini, lo ikut terlibat nggak atau ada tim kalau castingnya? cast gue lumayan terlibat. Nah kenapa harus Christo? Apakah karena dia pintar menirukan orang? Oh, dia jadi Erwin bisa kok karena gitu. dia satu manajemen sama gue, itu yang pertama. Biar murah. Biar murah. Yang kedua karena kan musikal itu harus punya passion di acting, nyanyi, dan nari ya. Jadi memang ini nggak gampang gitu. Dan Christo kebetulan nari sih dia sehari-harinya nggak terlalu, tapi gue tuh kepikiran dia Kalau gara-gara dia sehari-hari bikin. Batavia Dancer. Nah iya sih. Dia kan bikin buat Netflix tuh musikal benar. itu kan.
musikal buat Netflix itu gue jadi kepikiran Kristo tuh awalnya gara-gara lihat itu gitu. Oke, siap. Laura, lo ada kepingin juga nggak suatu saat lo main teater? Udah yang teater. Oh, musikal belum ya? Musikal Belum. Ya kan jadi potong, gue gimana? Diomelin. Gimana, ada keinginan Kalau nggak? teater sih kan udah nyoba sekali Ya. dan agak kapok ya sebenarnya. Kenapa kamu? Kapok lu. Jadi jangan ajak Laura Basuki Ini ya, lagi main deg-degan ya, teater. nggak bisa retake ya. Iya, deg-degan banget. Kalau teater kan emang nggak boleh salah, Ya. semuanya harus hafal, ditonton sama ribuan orang matang Betul. lihat ke sini. Jadi kayak nggak bisa tidur, nggak bisa makan itu cuman latihan 2 minggu ya turun 3 kilo. Kebayang nggak kalau musikal tambah nyanyi? Yes. Aduh, Stres ya, lahir batin stres ya. banget. Walaupun memang ketika di panggung ya nikmat juga sih main, tapi persiapannya tuh benar-benar nggak tahan nervousnya. Jadi kayaknya cukup sih sekali aja. Ikut nyimak ya, Host. Kalau Ko Ernest apa yang mau ditanya ke Laura? Ya gitu, udah kali gua udah tiga part di YouTube gua ngomong sama Laura udah cukup. Sampai berbusa. Ibu busa. Oh capek ngobrol sama dia di YouTube-nya. Nah, setelah ini Ko Ernest punya project apa lagi sih setelah Cek Toko Sebelah 2 ke depannya? Belum boleh diumumin project gue Nggak, yang berikutnya. film komedi lagi nggak? Ada komedi-komedinya sih. Yang pasti gue mau break dulu dari directing. Mungkin ada beberapa project yang gue mungkin duduk di kursi produser kali ya. Belum sebagai sutradara lagi, tapi lebih di produser. Ada satu film layar lebar yang mau gue kerjakan di PH gue Imaginary. Tapi itu mungkin baru mulai prepsnya di bulan Januari. Tadinya mau ngajak Laura juga, cuman udah keburu kambil orang jadwalnya nggak bisa. Dia udah penuh sampai 2026. Waduh, sorry. Tim ses sama gimana? 2020 Pilpres berikutnya ya. Iya, 2028. Oke. Berarti ada film komedi lagi ke depannya. Nah, Iya, lo tadi juga nyinggung Imaginary. Itu kan PH yang bikin ngeri sedap waktu itu kan. Tapi gue nggak produserin waktu itu. Enggak, bukan. Mas Angga Sasongko. Bukan juga. Angga Sasongko waktu itu Bang Joko visionary Anwar, bukan juga. sebagai investor sebenarnya, bukan produser. Benar. Produsernya di Pandika. Betul. Nah, itu pertanyaannya ada waktu itu kan, Bene waktu itu juga datang ke sini. Ini sorry banyak banget titipan pertanyaan dari tamu-tamu yang pernah datang ya. Itu Bene udah kesini juga. Udah. Oh, gitu, baik. Waktu itu ngomongin ngegeri sedap terus katanya Ko Ernest ini adalah guru, Cek, katanya. Emang lo ngedidik dia banget untuk jadi seorang director? Gimana ya, kan kita kan satu circle ya, stand up Gantian comedian. ke promosian terus. Waktu dia pertama kali merantau dari Jogja, dia kan dari tebing tinggi kuliah di Jogja, lulus kuliah merantau ke Jakarta. Memang dari awal itu kita di circle stand up tuh dia udah datang ke gue dan bilang, gue pengen belajar nulis dong gitu. Jadi dia dari awal emang punya passion sama skrip. Jadi ya dari awal gue rekrut ke manajemen gue, ke HA Corp itu, Bene memang arahnya, dia udah tahu arahnya gue nih bukan jadi stand up comedian lagi, udah mau beralih ke, waktu itu belum mikir sejauh sutradara ya. Nah. Gue pengen belajar nulis, ya udah gue ajak untuk di bareng sama gue setiap kali ada project nulis kita nulis gitu. Bikin buku lagi kapan? Buku? Aduh, buku susah mau bikin buku. Gramedia aja jualan obeng. Buku. Obeng gunting. Iya. Sama ini Kak, mau sekalian tas ramah lingkungannya. Iya gitu. Gua Gramedia jualan obeng, ntar buku gue dijual di bengkel lagi barter ya kan. Tahu. Iya. Lu ke Gramedia deh. Ada obeng tahu. Gak percaya sih lu. Kunci Alat pas. fitness juga ada sekarang. Alat fitness juga ada. Alat fitness mah dari dulu udah lama lah kalau alat Tapi dia baru tahu. ada section olahraga, Bener. ada bola basket, raket Betul. badminton ada. Tas Barbie, tas Benten. Iya, Dia sekarang absenin makin lagi. banyak, makin variatif Gramedia. Udah masa dia skill lo dipotong. Kalau lo ke depan mau ada film, tadi udah dibocorin lo padat banget nih schedule-nya. Mau main film apa sih? Sebenarnya ada beberapa judul yang belum tayang sih, paling nunggu itu. Sampai Desember ini mau libur dulu. Oh, ada holiday rencana. Ya kerja juga sih, tapi bukan film. Oh, bukan. Luar Sama ya negeri? promo-promo Cek Toko Sebelah 2. Ini kesini nih holiday dong. Iya termasuknya. Ini anggap saja matahari, kita sedang berjemur ya Iya, kan. iya. Oke, terakhir. Boleh nggak kalian promosiin kenapa harus nonton Cek Toko Sebelah 2? Nggak harus. Nggak harus, terserah sih Harus. sebenarnya. Yaudah kita sudahi saja.
Nggak harus ya lo ya? Iya, nggak Iya. harus. Nggak ada yang maksa. Iya, iya bener, taat sama orang tua tuh harus, ibadah, Taat, tuh ibadah, harus. Nonton berbuat film baik. nggak harus. Nggak harus. Nggak harus. Tapi punya kalau duit. bisa. Disapuin. Kalau mau nonton, syukurlah. Iya. Harus sih enggak. Kapan tayangnya? 22 Desember, 22/12/22. Oh, bukan Wira kayak- Sableng. kayak tanggal kawinan Iya, tuh. iya, oke, bener. Kenapa sih bulan Desember tayangnya? Apa karena Sebenarnya holiday itu lo manfaatin? tidak sengaja kan ngenes awalnya Desember akhir tuh. Terus positif hasilnya, cek toko sebelah akhirnya ditaruh di slot yang sama Pak produser Chan Tapi tika Parwes. tika gagal, Iya. balik lagi. Diulang lagi loh. Dia nggak berani ketawa. Nggak berani ketawa. Tapi slotnya akhirnya kayak customary, maksudnya kayak orang kayak udah ada sedikit awareness kalau film Ernest Desember, ya udahlah sekalian aja. Jadi lo mengikuti kesuksesan itu. Ya bisa bilang. Oke. Laura, kenapa harus nonton sih orang-orang? Nggak harus. Iya, nggak kenapa? Apa yang menarik? Lo ada di sini terus, oh lihat gue dong gitu. Iya kalau Lihat gue dong, cetek banget. Lihat gue dong. Lebih ke narsis ya. ya kalau misalnya kalian akhir tahun butuh hiburan, Ya. nggak kemana-mana, mau sama keluarga cari apa kegiatan gitu, Betul. mungkin bisa ke bioskop nonton Cek Toko Sebelah 2. Yes. Oke, berarti di besok kita bisa berenang, bisa manjat kegiatan. Oh, kegiatan. Flying fox. Iya. Lu lebih ke outbound ya. Team building jatuhnya. Oke, thank you banget Sama-sama. Terima Laura. kasih. Thank you. Oke, teman-teman semua jangan lupa nonton Cek Toko Sebelah 2 yang bakalan tayang di seluruh bioskop Indonesia tanggal 22 Desember. Desember. Oke, thank you banget Thank you. udah boleh Sama-sama, terima ngobrol. kasih.